terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Allah. Kami yang hadir Tuhan, kami ingin menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami yang hadir pagi ini Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami ingin menyerahkan Tuhan seluruh hati kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Karena pagi ini kami ingin merasakan sesuatu yang berbeda Allah. Biarlah mulut kami mengeluarkan pujian-pujian yang memasyurkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Karena darah-Mu yang Kau curahkan untuk kami semua Allah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan inilah persembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Yes Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan setiap jiwa ragaku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini siapkan hati kalian. Ini kita memperingati Jumat Agung. Saya minta semuanya kita bangkit berdiri. Tidak ada lagi yang duduk. Kita benar-benar mau ambil sikap untuk kita menaikkan pujian kita pagi hari ini. Untuk kita memazmurkan Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Haleluya.
Tuhan, inilah kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau benar-benar ambil sikap Tuhan. Kami mau ambil sikap berserah penuh pagi hari ini kepadamu Bapa. Izinkan kami pagi hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pagi ini kami boleh bersuka cita menaikkan mazmur ucapan syukur kami ya Allah. Karena kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Karena pengorbanan-Mu yang luar biasa atas kami ya Allah. Kami ada pagi hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, karena nyawa-Mu Tuhan. Engkau telah membayar kami lunas Tuhan. Tuhan, lunas Tuhan bayar kami. Lunas dengan darah yang mengalir Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruku kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kata-kata terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Yes Tuhan. Pujian ini mengatakan Tuhan bahwa Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkaulah yang layak kami pujalah. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji
Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan genap jiwa ragaku. Dengan genap jiwa ragaku. Dengan genap jiwa ragaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, pagi ini kami benar-benar ingin menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, karena pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami ya Allah. Karena kasih-Mu yang terlalu besar Tuhan. Membuktikan Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan pengorbanan untuk kami ya Allah. Tuhan, jika Engkau bisa memilih, Engkau bisa Tuhan untuk tidak menebus kami ya Allah. Engkau bisa bilang, Bapa, aku tidak mau. Buat apa aku dilahirkan kalau aku harus mati? Tapi karena Yesus, Dia tahu Dia punya tujuan, Dia lahir ke dunia ini, yaitu untuk menyerahkan dirinya, untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Oleh karena itu Dia siap. Dia katakan, Tuhan, jika cawan ini boleh berlalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Ya Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terangkat untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita menggantikanku. Ya Yesus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Yes Tuhan, kasih-Mu Bapa,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Yes Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Lukas 23 ayat 46 berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah itu berkata, demikianlah ia menyerahkan nyawanya. Tuhan, yes Tuhan, terlalu besar darah-Mu, ya Bapa. Yes Tuhan, oh Yesus, ya la takala la 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 Yesus, yes yes yes, ya Tuhan, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, ya takara bola takala ya sikala ya, ya takara bola la 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 la, ya takara ya sikala la 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 la, ya la 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 la. Ya, ya Tuhan, darah-Mu terlalu mahal, terlalu besar. Ikara takara bola takala la 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 la. Darah Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau ukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Karata karata kalalala takarala ya sikalalala. Tuhan, sebelum Engkau disalib Allah, Engkau harus melewati banyak Tuhan, memikul salib Allah. Bahkan Engkau harus dihakimi dan disandingkan dengan orang yang berdosa Tuhan. Dan pada saat itu jemaat-Mu memilih orang itu Tuhan,
memilih Barnabas Allah untuk dibebaskan Tuhan. Dan menyalibkan Engkau Tuhan. Kenapa Engkau diam saja Tuhan? Engkau bisa memberontak. Engkau bisa membela diri Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Allah. Engkau rela Tuhan. Engkau dilera Tuhan. Ditukar dengan seorang Barnabas Allah. Karena Engkau tahu, karena Engkau sayang kami Tuhan. Dan tidak mudah untuk Engkau disalib Tuhan. Engkau harus dicambuk Tuhan. Engkau harus disiksa terlebih dahulu Allah. Mereka tidak puas sampai di situ saja Allah. Hingga Tuhan darah itu keluar dari tubuh. Bahkan daging itu copot dari tubuhmu Tuhan. Begitu banyak darah yang mengalir dari tubuhmu Yesus. Engkau membawa salib itu Tuhan. Naik ke bukit Golgota Allah. Kami bisa bayangkan itu Tuhan, betapa sakitnya Allah. Dengan keadaan tubuh Kau yang terluka. Dengan salib yang harus dipikul Allah. Oh Yesus, Yesus. Ikalata kalalalalalalalala ya sikalalalalalalalala ya. Ya la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  ya sikalalalalalalalala. Ya lalalalalalala ya sikalata kalabolata kalala ya sikalala ya. Oh Yesus, Yesus. Ya Bapa. Begitu darah banyak yang mengalir Allah. Darah itu menebus dosa kami semua yang saat ini ada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tidak sanggup lagi berkata-kata Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ya Tuhan, bawa persembahan ke tempat kudus. Yes Tuhan, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ya Tuhan, Kau layakkanku Tuhan. Kau layakkanku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan. Yes Tuhan, bagi-Mu
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Yes Tuhan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yes Tuhan. Tuhan ingin dengar suara Kak, Bapak Ibu Saudara. Katakan darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Inilah suara kami Tuhan. Inilah pujian kami yang bisa kami persembahkan Tuhan. Dan inilah hati kami Tuhan. Ini yang bisa kami persembahkan di hari kematian-Mu Allah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, sebelum Engkau benar-benar meninggalkan dunia ini ya Allah, di detik-detik terakhir Tuhan, Engkau berseru Tuhan. Engkau berseru kepada Bapa dengan suara nyaring Yesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya Allahku, Allahku, Engkau meninggalkan aku Tuhan. Saat itu Engkau benar-benar menyerahkan diri dan Kau tertunduk. Nah saat itu Kau pergi Tuhan untuk selama. Saat itu Tuhan, pada saat Engkau mengucapkan itu Allah, bait Allah terbelah dua. Dan langit pun gelap, menyatakan kesedihannya Allah. Saat itu Tuhan, kami merasa benar-benar kehilangan-Mu Allah. Kami merasa Tuhan, apakah Engkau juga sudah benar-benar meninggalkan kami Allah. Kami takut Tuhan. Kami takut Allah. Jika tidak ada Engkau, kami tidak lagi punya pegangan Allah. Tapi dengan darah-Mu yang mengalir, dengan nyawa-Mu yang Kau berikan Tuhan buat kami, Engkau menjanjikan yang hari yang terbaik. Kami tunggu 3 hari lagi ya Allah. Kami akan menunggu-Mu 3 hari ke depan Tuhan, untuk kami melihat bahwa Engkau benar-benar nyata kehidupan kami. Engkau bangkit di hari ketiga Tuhan. Dan kami akan merayakan itu Allah. Bahwa kami merayakan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah dengan benar-benar meninggalkan kami ya Allah. Engkau hanya mati hanya untuk menebus dosa kami saat ini ya Allah. Dan Engkau kembali untuk membayar kami dengan lunas. Lunas, lunas, lunas Tuhan. Ya latakala la 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 la. Ya karata karabora takara ya sikala la 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 la.
Ya rata karabora takala ya sikiata karala la 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 la. Ya la 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 la. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kalian saat ini boleh datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini kalian boleh mengutarakan isi hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Boleh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya la 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 ya sika la 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 ya sika. Biarlah dia cukup saja disalibkan sekali ya Allah. Jangan kita berkali-kali menyalibkan dia Allah. Dengan keegoisan kita, dengan rasa marah kita, haleluya. Jangan biarkan Yesus disalib berkali-kali ya Allah. Haleluya la 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 ya singka la 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 la. Kalata kalaborata kala la 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 ya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Ya takala la 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 la. Oh kuasa darahmu, kau tak tebus dosaku. Nanti saya serahkan pada hambanya. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidup. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa oleh kuasa darahmu yang amat Tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, amin. kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Penuh besar anugerahmu, kau kau selamatkan selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh. Kekudusanmu melingkupi Dia benar-benar mengorbankan hidupnya untuk kita. kasihmu, Dia rela mati di kayu salib buat kita. Berikan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau kau selamatkan hidupku. Yes Lord, haleluya. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu.
kasih Tuhan. Inilah hati kami. Inilah hidup kami. Kami mau mengingat, mengenang pengorbanan-Mu yang lerah mati di kayu salib. Yalah Tuhan, firman ini boleh memberkati kami. Firman ini boleh menguatkan kami. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga firman ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bisa. Ya, shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Jumat Agung. Ya. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita semua boleh mengikuti sebuah peristiwa yang sangat, ya, boleh kita mengenang kembali, ya, di hadapan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kita ketahui bahwa Jumat Agung hanya kita bisa nikmati, ya, bukan sekedar untuk meratapi penderitaannya, tetapi juga untuk merenungkan sebuah pertukaran yang agung. Ya, di dunia ini kita sering mendengar kata yang namanya pertukaran. Ya. Waktu saya mengantar anak saya antar jemput sekolah, ada tukang bakso, kemudian ada tukang cimol, ya. Nah, mereka itu kalau mau makan bakso, dia tukar seporsinya cimol dengan seporsinya bakso, ya. Dan tidak ada namanya keluar uang. Jadi ini yang disebut dengan barter, ya. Barter itu adalah pertukaran barang satu dengan barang yang lain. Ternyata barter itu, saudara, sudah ada di zaman dahulu. Itu ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 5, ya, ayat 1 sampai seterusnya, menceritakan bahwa Raja Salomo waktu dia ingin membangun bait Allah, dia kekurangan kayu, ya, untuk bikin pondasi bait Allah, ya. Maka dengan itu dia datang ke Raja Aram, ya, yang ada di Tirus, Tirus, ya, saudara. Dia ini, saudara, mau mau tukar, ya. Raja Salomo bawa gandum, ya, bawa yang lainnya, ya, tukar dengan kayu yang ada di Raja Hiram. Ya, nah pertukaran itu terjadi kenapa? Karena memang Raja Salomo butuh kayu, ya, karena di tempat di mana bait Allah dibangun sudah kekurangan kayu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertukaran yang dilakukan sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang, ya. Jadi ada barter, ya. Saya nggak tahu Debbie itu toko listrik tukar enggak ya sama warteg gitu ya. Bang, ini saya jual lampu. Bang, saya butuh nasi sebungkus, ya, tukar sama bohlam, ya. Saya rasa nggak mau kali dia, ya. Masa lu tukarnya sama bohlam. Tetapi ada, saudara, sebab saya seringkali jemput anak saya itu, saudara, tukang bakso sama ini sering barter, tukeran, begitu ya. Ada yang lain juga demikian, ya. Dan tidak ada pertukaran uang, tukarnya cuma barang. Lalu kemudian harganya sesuai dengan apa yang dia tukar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah di Jumat Agung kita ini mulai merenungkan bahwa pertukaran yang sangat luar biasa itu ada dilakukan oleh Yesus buat kita. Ya, pertukaran di kayu salib yang agung. Mari kita buka di dalam Matius 20 ayat 28 berkata, Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Ayo buka handphonenya.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata pertukaran yang dilakukan Yesus itu adalah dia datang ke bumi ini bukan untuk dilayani, tapi dia mau melayani. Nah, maka dengan itu dia pertukarkan saudara yang sangat berharga itu. Apa yang ditukarkan saudara? Ada 3 pertanyaan yang kita akan renungkan pada hari ini. Yang pertama, apa yang ditukarkan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertukaran yang terjadi di Golgota bukanlah pertukaran sembarangan. Ada 3 hal di dalam pertanyaan pertama itu adalah dosa kita dengan kebenarannya. Jadi yang ditukarkan itulah dosa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarilah bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Ada amin. Amin. Kita adalah manusia berdosa yang dimana Tuhan inginkan kita saudara untuk menyadari bahwa kita dosa dan harus hidup dalam sebuah kebenaran. Kitabnya diambil dari dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke 21 saudara. 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita semua yang berdosa ini kita harus sadar bahwa hukuman bagi dosa adalah kutukan dan pemisahan antara Allah dengan kita. Kita bersyukur melalui Kristus Tuhan kita ini saudara, hukuman itu telah ditanggung oleh Tuhan, mati di kayu salib. Ingatlah kisah Adam dalam Kejadian. Adam membawa dosa ke dunia, dan karena itu semua akibat daripada perbuatan dosanya, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dia harus dapat hukuman. Tetapi Yesus datang sebagai anak Adam yang terakhir. Ia datang untuk menggantikan kutukan-kutukan yang ada saudara, untuk menjadi hidup dalam sebuah kebenaran. Toel sama teman sebelahnya, kamu sekarang hidup dalam kebenaran. Kalau saudara hidup dalam kebenaran, jangan lagi kita berbuat dosa. Ada amin? Amin. Jangan lagi kita berbuat dosa, sebab di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mau bersama-sama. Yang pertama pertanyaan, apa yang ditukarkan? Yaitu dosa kita untuk hidup benar. Haleluya. Kasih tahu sama sebelahnya, dosa kita sudah dibenarkan. Artinya Tuhan sudah membebaskan dosa kita dan kita harus hidup dalam kebenaran. Ada amin? Amin? Jangan kita lagi tidak berbuat yang Tuhan inginkan. Hari ini kalau engkau sakit, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Ada amin? Ini artinya pertukaran. Pertukaran yang Tuhan lakukan. Yang kedua pertanyaan yang tadi saudara, apa yang ditukarkan? Yang kedua adalah kematian kita dengan hidup abadi. Saudara, yang kedua Tuhan bilang bahwa kematian kita dengan hidup yang abadi. Mari buka Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, yuk baca sama-sama. Ini ayat yang tidak asing lagi buat kita saudara. Yang menjadi sebuah ayat hafalan dalam hidup kita saudara. Sudah dapat semua? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemarin
waktu saya ambil air minum, ya, dia punya saudara, dia bilang kepada saya, Om, ya, saya itu bertobat ya di kitab Roma sama kitab Matius, dia bilang begitu. Apa isinya? Ya pokoknya tentang hidup. Nah dia gak tahu saudara. Dia taunya cuma Roma sama Matius saudara. Tapi isinya dia gak tahu saudara. Saya bilang udahlah kamu kembali kepada Tuhan. Saya bilang ya beribadah kepada Tuhan. Supaya engkau tahu apa maksud dari kitab Roma dan kitab Matius. Jangan ngomongnya doang. Ya, sampai juga saudara bosnya bilang, iya lu cuma taunya Roma aja. Apa pengen kamu ke Roma? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kematian kita ini ya akan mengalami hidup abadi. Yang artinya kita akan masuk dalam sebuah kekekalan. Ada amin? Pertukaran Yesus itu saudara memberitahukan kita akan masuk dalam sebuah kekekalan. Ya, kematian adalah akibat dari dosa. Tetapi Yesus datang untuk mematahkan rantai kematian itu agar kita hidup kekal. Yang setuju katakan amin. Allah ingin itu saudara ya. Maka itu saudara ya, kita lihat saudara kisah Lazarus saudara ya. Di dalam Yohanes 11 memberitahukan bahwa waktu masa hidupnya Lazarus itu saudara ya. Dan Tuhan sudah membangkitkan dia dengan luar biasa. Maka dari itu biarlah mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang mati secara jasmani, Tuhan sudah sembuhkan kita saudara untuk masuk dalam sebuah kekekalan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita harus mengingat jangan sampai kita tidak menyadari, ya. Saudara mau masuk surga? Amin. Jangan sia-siakan pertukaran itu, ada amin. Amin. Iya, kalau pertukaran soal nasi uduk mungkin kita bisa lupa, ya. Uduk dengan pisang goreng, ya. Kita mungkin bisa lupa. Tapi jangan lupa tentang pertukaran yang agung ini, ada amin. Dia menukar dengan sangat luar biasa. Yang ketiga pertanyaan daripada kenapa apa yang harus ditukarkan, yaitu keterasingan kita dengan kedekatan kepada Bapa. Ya. Sejak dosa yang terjadi di Adam dan Hawa, itu terjadi terasing saudara. Adam dikeluarkan dari Taman Getsemani karena apa? Dia telah berbuat dosa. Dan dia harus meninggalkan itu. Dan keterasingan itulah Tuhan sudah gantikan buat kita semua. Supaya kita ini tidak terasing. Tapi semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Tema kita saudara ya. Tema tahun ini saudara kita diminta suruh bertumbuh dan terus dekat dengan dia. Ada amin. Berbuah menghasilkan yang baik saudara. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian biarlah kita lihat Efesus 2. Efesus 2 ayat 19 berkata saudara. Efesus 2 ayat 19. Yuk kita baca sama-sama. Efesus 19 ayat 2, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat ya. Di Alkitab ada yang namanya Hagar dan Sarah. Di dalam Galatia 4 memberitahukan bahwa Hagar melambangkan kita ini yang dulunya terasing, ya. Tetapi melalui Yesus kita sekarang menjadi Sarah, ya, istrinya Abraham. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah anak-anak yang sudah disahkan untuk menjadi anak Allah. Kalau saudara sudah disahkan, jangan kita lagi cabut. Ya, jangan dicabut apa yang sudah disahkan Tuhan, kita menjadi anaknya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah.
Pertanyaan kedua Allah memberitahukan kepada kita, pertanyaan tadi adalah mengapa, apa yang harus ditukarkan. Yang kedua, mengapa pertukaran itu dikatakan agung? Ya. Mengapa pertukaran ini dikatakan agung, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Pertukaran ini bukanlah hal kecil, ia sungguh-sungguh agung karena tiga alasan yang kita harus renungkan. Yang pertama adalah skala yang luas. Artinya pertukaran ini hanya untuk satu orang, tidak hanya satu orang, ya, tetapi seluruhnya Tuhan tanggung itu, saudara. Ya, mari kita lihat, saudara, 1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 4 dan 5, kita baca sama-sama. 1 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Ya, sudah dapat, katakan amin. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang kukendaki adalah semua diselamatkan dan beroleh pengetahuan dan akan kebenaran. Ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekali dikasihi Tuhan, Allah memberitahukan kepada kita, ya, ingatlah, ya, tentang kisah Nuh, di mana Nuh, saudara, diperintahkan Tuhan untuk membuat batra. Tujuannya apa, saudara? Dia ingin, saudara, ya, menyelamatkan bangsa yang telah penuh dengan dosa. Begitu Musa memimpin seluruh umat Israel keluar dari perbudakan, pekerjaan Yesus jauh lebih luas. Ia ingin menyelamatkan seluruh umat Tuhan. Makanya saya pernah kirim di grup, ya, mari kita berdoa setiap hari buat gereja ini supaya ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Cuman 1 menit, 2 menit kita berkata, Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa itu kepadamu di gereja ini. Maka Tuhan akan mengirimkannya. Ada amin? Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat, saudara. Yang kedua pertanyaan, mengapa pertukaran itu dikatakan agung? Selain skala yang luas, yang kedua alasannya harga yang mahal. Mengapa terjadi pertukaran? Karena ada harga yang mahal. Ya. Sekarang emas berapa duit sekarang, saudara? Segramnya. Ya. Ada yang tahu? Hah? Yang emas 24 gram? Ada 3 jutaan? Atau 3 juta? Saudara. Ya. Kalau Mas Udin? Bapak Ibu Saudara sekali kasih Tuhan, Allah memberitahukan bahwa mengapa terjadi pertukaran yang agung itu karena harga yang mahal. Darah kita, ya, digantikan oleh darah Yesus, saudara. Ada jemaat Palem, anaknya sekarang ada di luar negeri, lagi berobat. Dan sekarang dia sudah metas dari kanker yang pertama. Sekarang lari ke ginjal dan butuh darah. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Darah itu sangat dibutuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, darah Yesuslah yang berharga. Ada amin. Dia menghapus dosa kita, dia mengampuni dosa kita, ya. Ia benar-benar, saudara, ya, telah mengorbankan darah yang mahal, darah yang berharga buat kita semuanya. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan, ya, tidak mengerti tentang mengapa pertukaran yang agung ini. Dia sangat berharga. Dan saudara, yang ketiga alasannya mengapa ada pertukaran yang agung. Dampak yang abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hasil dari pertukaran tidak berakhir di dunia ini saja.
tapi dia membawa kehidupan yang mulia dalam kehidupan kita sekolah. Slide selanjutnya. Haleluya. Dampak yang abadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga. Slide yang ketiga. Terus. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Wahyu 21 ayat 1. Yang berkata Wahyu 21 ayat 1 berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 6 memberitahukan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, firman-Nya firman-Nya lagi kepadaku semua yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi dia minum. Bapak Ibu Saudara sekali dikasihi Tuhan, kita harus sadari bahwa kematiannya membawa dampak yang abadi buat hidup kita. Jadi jangan sia-siakan saudara, kita ini berharga. Ada amin? Amin? Kasih tahu sama sebelahnya, udah jangan banyak dosa. Haleluya. Haleluya. Kan kalau di gereja ini orangnya suci-suci, ada amin? Amin? Di luar dari gereja ini, saudara, bukan suci lagi ya saudara. Jadi kotor, kenapa? Ntar sebentar aja keluar nih, kesenggol motor aja udah. Yang suci itu tidak ada lagi saudara. Kebun binatang keluar, ya. Kampret lo. Saudara bayangin saudara, orang dibilang kampret saudara. Tapi yang banyak juga anjing saudara ya. Makanya anjing sedih saudara ya. Jadi korban. Serempet dikit ngomongnya anjing saudara. Aduh. Ya. Tapi kita nggak pernah nyebutnya, babi lo, enggak ya, amin? Ya, walaupun babi itu mahal harganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan ada dampak yang abadi dari pengorbanannya yang sangat luar biasa. Dari pertukaran itu saudara menunjukkan bahwa Allah itu sangat luar biasa. Pertanyaan yang ketiga dari pertukaran yang agung adalah bagaimana kita meresponi pertukaran ini saudara. Yang pertama tadi pertanyaannya apa yang ditukarkan, yang kedua mengapa terjadi pertukaran yang agung, yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana kita meresponi pertukaran ini saudara. Pertukaran yang begitu agung ini tidak boleh kita terima dengan acuh tak acuh. Ada tiga hal yang kita meresponi. Yang pertama, menerimalah dengan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian buka dalam 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. Sudah dapat ayat 9? Ya, 1, 2, 3. Allah yang memanggil kamu kepada pertukaran dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan bahwa pertukaran ini hanya bisa dinikmati ketika kita dengan tulus menerima Dia, saudara. Ya, kan waktu pacaran kita bilang aku tulus cinta kamu. Ya, benar. Nggak percaya belek aja dadaku. Mati dong dia. Ya, nggak jadi nikah. Dengan tulus kita berkata kepada pasangan kita. Hari ini Allah memberitahukan. Kita harus dengan iman menerima bahwa kita ini sudah ditukarkan. Ada amin? Kalau kita sudah ditukarkan, jangan kita tukar lagi dengan yang lain. Ada amin? Amin? Iya. Saya bersyukur kepada jemaat di sini. Kita masih tetap setia, ya, walaupun ya banyak godaan, ya. Banyak godaan, tapi kita jangan tukar, ya. Waktunya cari Tuhan, kita cari Tuhan. Habis itu baru kita cari pekerjaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan kepada kita, ya, bahwa kita harus sadar pertukaran itu sangat agung dan kita harus menerima dengan iman.
Kita lihat saudara tentang kisah Naaman, ya. Naaman ini saudara, ya awalnya dia ini menolak perintah Tuhan. Bayangin saudara, Naaman disuruh mandi, ya, di kolam yang tidak nyaman buat dia. Kalau kita mandinya saudara, kalau kita disuruh mandi di kolam yang sangat bagus, mending saudara, ya. Tapi ini saudara, ya. Nanti Desember kita mau berenang, itu kolamnya bagus saudara, ya. Dan Naaman berkata, enggak ada kolam lain apa? Masa saya suruh ngerendam di situ, ya. Saudara, waktu saya ke Israel, waktu ada beberapa ya teman kita dari grup mau dibaptis saudara, itu kolam bukan kolam sungai Yordan itu bukan bersih saudara. Ada lele lagi muter-muter saudara, gede-gede lelenya. Kemudian ada burung bangau dan selainnya saudara. Jadi itu sungai Yordan tidak bersih. Tetapi Tuhan bukan lihat airnya, tapi Tuhan lihat imannya. Naaman benar-benar melakukan dengan iman. Dia ikuti saudara sehingga dia terjadi mujizat kesembuhan. Itu diakibatkan karena dia mau terima dengan iman. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan goyahkan iman kita. Ada amin? Amin? Iya. Kalau kita goyahkan iman kita, berbahaya sekali saudara. Ya, kita harus menerima iman kita dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah terjadi pertukaran. Yang kedua alasannya saudara, menghargai dengan hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertukaran yang agung ini Tuhan minta kepada kita, mari hargailah hidup kita yang baru ini saudara. Yang lama telah berlalu, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya Allah memberitahukan, mari kita mau belajar hidup yang baru. Ada amin? Amin? Iya, handphone aja saudara, saudara sudah mulai ganti yang baru terus saudara, ya. Ganti baru terus, ya. Ini handphone Vivo jadul, ya. Saya masih pegang, ya. Tapi Tuhan baik, kalau saya terus dikirimin uang, mungkin handphone ini udah hilang, saya ganti yang baru. Tapi saya masih gunakan yang lama. Allah memberitahukan kepada kita saudara, ya. Tidak apa-apa saudara kalau memang sudah diberkati ganti yang baru. Tapi yang Tuhan bilang, hatimu juga tetap baru, hidupmu tetap baru. Ada amin? Jangan yang lama terus saudara. Ya, buang yang lama, kita mau hidup yang baru. Ada amin? Ya. Karena apa? Tuhan tidak inginkan kita saudara terus saudara hidup dengan manusia lama. Yang Tuhan mau pertukaran yang agung ini Tuhan inginkan saudara kita harus ya menikmati yang baru saudara. Ingatlah saudara tentang kisah Saulus yang sekarang menjadi Paulus saudara. Dia juga adalah orang-orang yang benar-benar saudara tidak suka dengan pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan jamah dia dan hidupnya menjadi baru saudara. Ya, jadi mari saudara, ya kita harus, ya. Tadi ada tetangga saya lagi turunin barang. Saya turunin istrinya Pak Ishak. Saya tanya, kamu nggak ke gereja? Ya, karena saya tahu dia adalah jemaat GKJJ, ya. Enggak om, karena ini adalah Jumat Agung, saya enggak ke gereja. Loh, kenapa? Kan justru Jumat Agung itu harus kita mengingat pengorbanannya. Iya, tapi itu terlalu sakral buat saya. Hebat. Terlalu sakral. Tangannya tatoan semua. Iya. Tangannya tatoan, iya. Tapi memang begitu ya, kalau orang yang tatoan nggak pernah ya pakai bajunya rapi, ya. Pakai bajunya lengannya dipotong, tatonya di tangan kelihatan, ya. Apalagi kalau kaki banyak tato, ya. Jadi celana panjang nggak pernah dipakai, pakainya celana pendek. Tujuannya apa? Supaya orang tahu dia pakai tato. Saya cuma bilang ya udah yuk kita ke gereja. Enggak om, ini terlalu sakral. Hebat ya. Ya sudahlah,
Karena saya sudah 2 kali saya ajak dia nggak mau, ya bukan salah saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah memberitahukan kepada kita, marilah kita harus menghargai hidup kita yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Kasih tahu sama sebelahnya, jangan berbuat dosa. Iya. Pertukaran yang agung ini Tuhan inginkan kita ini menjadi pribadi-pribadi hidup yang baru. Yang ketiga, Allah memberitahukan bahwa kita harus membagikan kasih kepada orang lain melalui pertukaran yang agung ini. Allah mengorbankan hidupnya agar kita memberitahukan kepada yang lain bahwa inilah kasih yang harus kita bagikan kepada mereka, saudara. Kita nggak boleh egois, kita punya kasih, ada amin. Iya, kalau kita kenal siapa saja, suruh tanya, kamu kok nggak ke gereja gitu ya. Nah seperti kemarin ya saya tadi cerita bahwa dia ini saudara, masih saudara yang punya air. Saya bilang, ayo kamu ke gereja lagi. Istri saya juga bilang, ayo ke gereja lagi ya. Itu tujuannya apa? Karena saya punya kasih dan istri saya punya kasih agar dia jangan terjerumus dengan dosa. Ya, saya sama istri bilang, ayo kembali lagi ke gereja ya. Enggak usah ke gereja saya lah, ke gereja yang mana saja, yang penting kamu kembali. Dulu kan kamu pernah ikut. Diceritain saudara, iya saya dulu ini saudara, anak kesayangan dari gembala ya. Hebat dong, saya bilang gitu. Kenapa sekarang ini kamu gak datang lagi? Iya soalnya orangnya udah meninggal, jadi saya udah kurang kasih sayang. Oke, sekarang saya sama istri yang nyayangi kamu harus ke gereja. Gak bisa om, kata dia. Tawar menawar, artinya dia sudah tidak mau lagi ya untuk hidup yang Tuhan berikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang kita jalani ini dibutuhkan yang namanya kasih. Kita harus mengasihi, ada amin? Amin? Iya, kasih tahu sama sebelahnya, pulang dari gereja ini kita harus mengasihi orang lain. Amin? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dari semua yang kita bahas hari ini saudara, kita bisa menjelaskan bahwa pertukaran yang agung di Jumat Agung ini adalah bukti kasih Allah tak terbatas bagi semua orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia tidak terbatas kasihnya, jadi dia mau kita belajar saudara untuk melakukan pertukaran yang agung ini dengan sungguh-sungguh ya. Mari saya ulang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian tadi saudara. Yang terakhir kita naikkan. Oleh karena darahmu kau telah tebusku. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, mengersambahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan Sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Haleluya. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku.
mengalir memulihkan hidupku. sungguh Besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. ku menjadi Ciptaan yang baru. Yes Lord. oleh kuasa Darahmu. Pujian ini dinaikkan. Mari kita tutup mata. Hanya mulut kita yang menyanyikan lagu ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. kekudusanmu mengikutiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Yes oleh Lord. kuasa Darahmu. menjadi ciptaan yang baru Amin. oleh kuasa darahmu. Mari kita angkat roti ini. Bapak Ibu, roti itu ada ayat firman. Kita hafalkan, kita renungkan ayat itu, saudara. Saudara terima roti berisi ayat itu bukan sembarangan. Itu artinya mengingat kita, ya, ayat yang engkau terima itu, ya. Saya dapatkan Yeremia 17 ayat 14b berkata, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Berarti kita sedang meminta kepada Tuhan, roti dan anggur ini akan menyelamatkan diri saya.
Demikian juga di ayat Bapak Ibu Saudara yang di roti saudara. Biar engkau katakan dengan iman. Hari ini Yesus memanggil murid-muridnya kumpul di loteng Yerusalem. Begitu juga dengan kita yang kumpul hari ini di gereja. Yesus mengambil roti. Kemudian dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang telah dimateraikan. Dan biarlah dagingku ini aku pecah-pecahkan untuk kau makan bersama-sama. Mari kita pecahkan tubuh Kristus ini. Dan Yesus berkata, makanlah roti ini yang telah menjadi dagingku. Dan biarlah hidupmu bukan dirimu lagi tapi Kristus dengan pertukaran yang agung itu. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur. Kemudian Yesus juga mengambil cawan berisi anggur. Dia berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini yang hadir. Ini adalah darahku yang telah dimateraikan. Biarlah waktu engkau minum ada mujizat yang terjadi. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang punya persoalan ditolong Tuhan. Maka biarlah kita mau menyadari bahwa darah Kristus sekarang ada bersama dalam hidup kita. Maka itu mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan terima kasih. Sekarang hidupku bukan diriku lagi, tapi Kristus yang diam. Haleluya. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kau berikan kami kesehatan. Dalam nama Yesus Tuhan kau berikan kami kesejahteraan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kau pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus usaha kami kau berikan kelancaran. Pendidikan anak-anak kami kau berikan yang terbaik. Dalam nama Yesus setiap pekerjaan kami, setiap kuliah kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan menyertainya dan membuat kami berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat Tuhan, pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia Allah. Kami mau belajar Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin juga memberikan yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Kau berkati juga Tuhan untuk kembali sidang kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai beliau dengan luar biasa dimanapun dia berada. Kau pakai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat
mahkota durinya. Namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Katakan, ku yakin Dia menebus. Katakan lebih sungguh lagi. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Katakan sama-sama. Katakan Dia. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Juru selamatku. Yesus juru selamatku. Katakan, Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita akan menikmati, kita tidak hanya sebuah ibadah, tapi kita boleh merasakan bahwa memang Tuhan sudah menebus kita dan kita akan terus semangat sampai Tuhan nanti kedatangan kedua kali. Amin. Nanti saya serahkan untuk yang pengumuman. Shalom. Shalom. Beri kemuliaan buat Tuhan. Coba boleh tengok kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik. Terus kalau saya lihat dari depan, kayaknya seragam semuanya ya. Ada yang nggak pakai baju hitam? Oh yang bocil-bocil doang, yang nggak pakai baju hitam.
Walaupun kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, tapi kita bersyukur kalau tidak ada Tuhan yang menebus dosa kita di kayu salib, mungkin kita selama ini terus menanggung dosa kita masing-masing. Amin. Di sini siapa yang nggak pernah berbuat dosa? Ada? Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Kalau ada boleh angkat tangan, saya mau tanya sama dia. Pasti ada. Pengumumannya Koko Andreas boleh? Ada Koko Andreas? Nah, jangan lupa diingatkan kembali untuk kita semua yang ada di tempat ini, bukan cuma pengerja, bukan cuma saya dan Pak Yakub, untuk kita mengikuti doa korporat setiap hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Mari sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan, karena menurut saya tidak cukup waktunya dalam satu minggu itu kita cuman beribadah satu kali aja. Kalau bisa kita bangun mesbah kita di rumah kita masing-masing dari Senin sampai Minggu itu lebih baik. Sampai Sabtu, Minggu di gereja. Amin. Amin. Colek lagi kanan kirinya, ayo doa. Sabtu jam 7. Kita nggak lama-lama karena jam 8-nya memang ada Prophetic untuk latihan hari Minggu. Next, Koko Andreas. Komsel kaum wanita yang merasa wanita, nanti setelah ibadah kita akan mengadakan komsel kaum wanita. Next. Hari Minggu diingatkan kembali kita akan mengadakan ibadah jam 4 sore. Ingat ya, jam 4 sore. Jangan datang jam 8 atau jam 9. Nggak ada orang. Oke? Mungkin teman-temannya atau tetangganya nggak hadir, diingatkan kembali kalau hari Minggu itu jam 4 sore, oke? Dress code-nya, oh iya dress code-nya. Ada dress code-nya kata Pak Gembala. Warna pink atau merah muda. Yang nggak punya warna pink nggak apa-apa. Mau itu warna bajunya putih semua, ada pinknya dikit, nggak apa-apa. Mau warna bajunya merah, ada pinknya dikit, nggak apa-apa. Yang penting ada pinknya dikit. Nggak ada pinknya sama sekali juga nggak apa-apa. Pakai bando pink kata Cilisa. Oke? Pink ya, nanti diingatkan kembali di grup untuk ibadahnya jam 4 sore. Karena kita dilayani oleh tamu dari luar, Pak Pendeta Hendrawan Sudarpo. Sekalian kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-12 dan juga sekalian kita mengadakan ibadah Paskah dan peneguhan pengerja. Banyak momennya hari Minggu jam 4 sore. Ada lagi Koko Andreas? Cukup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama diingatkan kembali cuma untuk kita semakin giat dan rajin, nanti kita akan mengadakan ibadah tutup tahun sekaligus Natalan di 3G. Oke? Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan pada hari ini kami bisa kembali datang beribadah ya Tuhan. Di mana kami memperingati akan kematian Engkau ya Tuhan. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu sempurna Tuhan untuk mati menebus dosa untuk setiap manusia yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan supaya kami Tuhan untuk lebih dekat lagi mengenal Engkau Tuhan secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati teman-teman kami juga sudah mengambil bagian pelayanan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Bela Tuhan, Kau pertemukan kami juga Tuhan di hari Minggu besok ya Tuhan.
Biarlah Engkau berkati acara demi acara, biar kami undang Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami pada hari Minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima doa berkat dari hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa, hamba mengangkat tangan. Engkau yang turun tangan memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha, bisnis, pekerjaan kami, memberkati kuliah, sekolah anak-anak kami. Kami meminta Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini. Maka itu biarlah kami pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jangan pulang dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, duduk sebentar. Nanti kita mau foto, saudara duduk, nanti foto dari sini ya. Kita mau ambil kita ibadah hari ini. Dan yang kedua, ada yang berbahagia hari ini, tepat tanggalnya. Ibu Aling jangan duduk, jangan pindah dulu. Ya. Kami selalu agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk Pateo. Selamat ulang tahun sekali lagi. Ulang tahun kami ucapkan padamu. Mari Teo maju ke depan, mohon maaf. Mohon maaf kalau bendahara lupa bawa kue. Gak siapin kue? Oh di rumah. Ya di situ saja. Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untuk Pateo. Untukmu Teo. Selamat ulang tahun untuk Pateo. Karena nggak ada kuenya, ya kuenya lagi inden. Jadi gini, pas kata untukmu Teo, kita sama-sama semua nunjuk, ntar Teo bunyi. Oke, setuju ya? Setuju ya? Setuju. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, sama-sama ya. Tuhan telah pimpin langkahmu, siap untukmu Teo. Satu ulang tahun, sekali lagi tunjuk. Untukmu Teo. Selamat ulang tahun. Iya. Baik saudara. Iya, ini lilinnya hidup. ya. Ya saya minta maaf sebagai gembala dan bendahara, ya lupa nyiapin kue. Biasanya memang kita nyiapin kuenya itu di akhir bulan ya.
Ya, akhir bulan ini kita ada banyak di bulan April, ya. Makanya data saudara jangan sampai nggak ditrim ya. Saudara kirim data supaya saya tahu ulang tahun, ya. Tadi saya tanya istrinya ada kuenya di rumah, ya. Kalau ngambil nggak keburu, ya. Ya sudahlah, ya. Kita berdoa saja, amin. Amin. Ya, mari kita arahkan tangan kita berdoa buat Theo. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini hamba berdoa buat Theo yang tepat tanggal 3 ini dia berulang tahun. Tuhan biarlah usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan berkati dia, Tuhan turut campur tangan, apapun yang dia buat boleh Engkau berhasilkan. Buat berhasil Tuhan. Engkau tolong keinginan-keinginan di ulang tahun ini Tuhan nyatakan, kami serahkan dia Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati Tuhan apa yang dia lakukan khususnya buat pekerjaannya. Berkati dia sebagai kepala rumah tangga yang mengasihi istri dan anaknya. Kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik sekarang, ayo pemusik semua duduk sini. Fotonya di sini. Selfie, Cepa. Ayo, foto. Kita duduk ya. Ayo duduk. Sama Karena yang ini pemusik. Jumat Agung,